URS-nya itu. Di sini sering ada. Ih. Aduh, kok ada yang ngikutin. Woi, jangan ngikutin. Saya jalan sambil pegang HP sambil live. Jalanlah ke setapak itu bang. Itu sudah saya lemin sendiri. Itu kan ada pintu belakang tuh, bekas rumah sakit tuh. Nah di depannya ada bu yang saya ceritain tadi, ada tempat mandinya mayat. Ya kan? Nah pas di situ saya lewat. Ada kepala. Ada kayak kepala. Ih merinding. Seperti yang apa namanya, saya dilempar botol beneran. Itu pas kerekam. Dilemparin botol, lontang-lontang jelas banget. Itu jelas banget kamera saya hadapin ke gang namanya Lorong Mayat. Itu percaya nggak percaya, saya kaget banget bang. Saya kaget banget. Itu toples gerak-gerak. Toples gerak-gerak. Nih, langsung saya zoom gini. Kok gerak-gerak? Di samping nggak ada kucing, nggak ada apa. Nah, gerak-gerak dilempar lah itu. Bak gitu kan, dilempar. Ubur-ubur ikan lele. Kontrakan Ivo-nya mana le? Sabar guys. Jadi ada satu hal mungkin hambatan yang gue belum bisa ceritain ke kalian ya. Pokoknya doain aja. Nah ketika udah langsung dapat lampu hijau, pasti gue langsung ke sana. Jadi doain aja dan nanti mungkin akan gue ceritakan full lengkapnya. Hari ini gue kedatangan seorang narasumber dari Lumajang yang kisahnya nggak kalah serem sama Ivo. Viral juga di TikTok, Gang Lorong Mayit. Halo Bang Di. Iya bang. Makasih udah jauh-jauh datang dari Sama-sama, Lumajang. Nah kemarin videonya viral, kita lihat bareng-bareng nih. Jadi itu Gang Lorong Mayitnya itu? Iya. Yang ada CCTV-nya? Iya, pas di sebelah rumah itu. Di situ memang kosong, nggak ada orang? Kosong, di belakangnya pun kosong. Oh. Di belakangnya lagi rumah sakit. Jadi kalau yang saya dengar namanya kenapa Lorong Mayit, karena memang itu dulu dipakai sama ini ya, apa namanya, rumah sakit yang bekas mandiin para jenazah gitu. Mandiin para jenazah. Dan Bang Di tinggal di Kampung Mati. Di Kampung Mati yang pas banyak lurusnya kosong. itu. Pas lurusnya kamar mayat itu. Yang banyak rumah kosong. Yang banyak rumah kosong. Katanya ini sangat wingit. Kenapa kok bisa dibilang sangat wingit? Karena memang sering kejadian penampakan. Terus dihubungkan sama tadi tempat mandi jenazah. Wingitnya di situ. Nah, kalau udah viral di TikTok gitu ya guys ya. Kalian juga boleh komen nanti di bawah. Pasti kan pro kontra gitu ya. Yeah. Nah, kalau menurut Paralang dan Erjel Satset, mungkin nggak sih hantu kerekam di CCTV? Boleh banget komen di bawah dong. Pasti kan ada tuh yang kontra gitu ya. Nah, yeah. Menanggapinya bagaimana, Bang? Ya, kalau saya menanggapi yang kontra pasti dengan bukti. Ya, dengan cara saya putar CCTV, saya live-kan. Oh. Kalau di situ memang benar-benar dan itu memang nyata kejadiannya banyak. Saya bukan explore gitu, tapi nunjukin bukti nyata kalau di CCTV. Tapi memang di situ pas nampak memang. Ini kalau boleh tahu Kampung Mati Gang Lorong Mayit ini desa di gunung, di dekat laut, sungai apa gimana? Bukan, ya di dekat sungai, sungai besar. Sungai besar yang menghubungkan langsung dari Semeru. Oh. Langsung dari Semeru. Sip, ditahan dulu ceritanya, Bang Bi.
Nah, seperti apa kisah pada kali ini? Kalau kalian mau ngirim-ngirim cerita, bisa langsung ke sini. Nanti bakal di fast response sama tim admin RJL. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Na 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 na. Nah, sebelum kita mulai cerita Bang Bi, ini ada satu video lagi nih yang pengen kita lihat. Kucingnya jadi kayak ketakutan gitu ya? Iya. Padahal itu posisinya nggak ada orang tuh? Nggak ada orang, tapi di sana terkenal sudah lorong mayat memang, Bang. Oh. Iya. Oke lah kalau gitu bisa dijelasin awal mula cerita horornya tuh kayak gimana, Bang? Ya. Saya ini lahir di Lumajang, Bang. Asli di Lumajang dan memang besar juga di Lumajang. Nah, di situ tahu sendiri kan kalau tempat saya itu ada satu yang udah jadi apa ya? Terkenal wingitnya, ya. Itu ada peninggalan Belanda. Namanya lorong Cerobong Asap. Itu peninggalan Belanda. Nah, di situ cerita orang dulu itu tempat bersemayamnya ular berkepala manusia. Nah, di situ. Nah, tidak jauh dari situ itu ada lorong. Ada lorong yang sebelum masuk ke rumah saya itu sudah ada rumah sakit. Ada rumah sakit, bekas rumah sakit. Nah, di pintu belakang itu ada atau tempat buat memandikan mayat. Nah, lewat sana, situ ada gang lagi rumah kosong. Ini sebelahnya sungai besar. Terus masuk ke utara lagi ada rumah kosong, baru belok rumah kosong lagi, baru itu rumah saya. Nah gini, kenapa namanya lorong mayat? Di situ kan lorong mayat tempat pemandiannya mayat dan ada pas di pintu itu kamar mayat. Oh. Nah, di situ masuk sebelum rumah saya itu harus melewati itu dulu. Melewati rumah sakit yang pertama. Yang kedua di belakang itu ada pintu. Nah, di depan pintunya itu ada tempat memandikan mayat. Tempat memandikan mayat, masuk lagi ada rumah kosong. Nah, itu udah gelap. Terus di sebelahnya itu sungai besar. Nah, masuk lagi, dihadang lagi rumah kosong 2. Baru rumah saya. Nah, siapa coba yang berani lewat sana? Nah, habis itu di kampungnya sepi banget. Ada kampung di situ termasuk rumah saya kan tinggal sendirian. Nah, tapi jarang ada orang yang keluar di setiap habis isya. Jam 7 nggak ada orang keluar. Nggak ada orang keluar sama sekali jam 7, apalagi sampai jam 9-10 ke atas. Itu nggak ada sama sekali. Nah, gini, rumah saya itu bukan cuman yang jalan ke rumah saya, ada rumah kosong, kamar mayat, terus ada mandiin mayat, di belakang rumah saya juga kosong, terus ada di samping belakang rumah saya juga kosong. Nah, mungkin yang saya ceritakan pertanyaannya kenapa banyak rumah kosong gitu kan? Banyak rumah kosong karena di sana banyak kejadian-kejadian yang mungkin orang-orang alami dan nggak betah di sana. Mending ninggalin, nggak dijual. Mungkin nggak dijual kenapa? Ya mereka langsung pindah aja. Karena kejadian apa sih? Kejadiannya banyak banget kalau diceritain. Gini, kejadiannya semisal ini ada pedagang bakso. Nah, mungkin bukan orang sana, mungkin pertama kali lewat sana. Nah, di lorong itu dorong lah. Ini ceritanya yang jual bakso ya. Nah, didorong sama orang jual bakso. Orang bakso itu mendorong kan? Dipegang sama orang tangan besar. Bukan tangan kecil. Ini ceritanya orang itu dipegang sama tangan besar banget, sebesar lebih besar dari rombong baksonya. Dipegang dari atas. Nah, terus abis itu udah dia itu pingsan
pingsan. Ketemunya pagi jam 6. Nah, setelah nggak lama dari itu, nggak lama dari kejadian bakso itu, ya itu kan ketemunya pagi. Ada hal yang sama juga di 3 harian setelah itu, ada maling. Maling kan di situ tempatnya nggak pernah ketutup. Sepeda itu, motor-motor nggak pernah dimasukin rumah di situ. Cuman kalau rumahku di pinggir sungai persis, ya. Kalau untuk jalan lorong ke kamar mayat sebelahnya rumahku persis. Nah, agak ke kiri dari rumahku, di situ ada perkampungan yang ada orangnya. Kalau di daerahku kan kosong semua kampungnya. Ada di sebelah kiri jarak 100 meter ada kampung lagi. Setelah kejadian bakso yang dipegang tangan, ada maling. Mungkin dorong lewat jalur yang di sebelah rumah saya, yang ada tembusan ke lorong mayat tadi. Nah, didoronglah, pingsan juga di sana, sama dengan kejadian yang dialami bakso. Ceritanya sama juga, Bang. Gini, ceritanya sama kalau si maling itu pingsan ketemu pagi. Nah, itu saya langsung ke tempat itu, langsung ke tempat maling pingsan itu. Soalnya kan yang paling dekat dari tempat kejadian itu kan rumah saya, Bang. Kenapa? Jadi, katanya? Gini, ada orang mau berangkat mancing ke sungai pagi-pagi jam 6. Kok ada orang pingsan di sebelah motornya itu jatuh. Nah, pingsan. Setelah pas minta tolong, yang mancing itu minta tolong, saya keluar. Nah, habis itu saya bangun motor, kok ini motor tetangga saya yang di samping sebelah kiri rumah saya, ya kan? Terus saya tanyain, ini kenapa Bang kok sampai pingsan kayak gini? Ceritalah si maling itu kan, Bang, mohon maaf gitu. Loh, kenapa maaf? Saya gitu kan, loh, mohon maaf Bang, saya nggak akan ngulangin lagi. Saya kapok, demi Allah kapok, bilang gitu malingnya, Bang. Nah, setelah cerita seperti itu, ada apa Bang gitu kan? Saya masih ragu itu maling atau bukan gitu kan. Tapi dia ngakunya ini dipegang tangan besar. Nah, kan sama kan sama yang kejadian bakso itu. Dipegang tangan besar, tapi kalau yang maling ini dihadang sama sosok katanya putih di depan. Jadi dua penampakan menurut dia. Nah, itu di lorong mayat itu tadi. Sosok putihnya kayak gimana? Sosok putihnya seperti bayangan. Tapi katanya ujung-ujungnya maling itu bilangnya seperti kesurupan, disuruh dorong motor, katanya bilang gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya gini. Malingnya? Ya udahlah, mungkin saya kan ya manusiawi kan, kasihan juga kan. Ya udah Bang, kalau memang nggak mau ngulangin ya sudah gitu. Kalau memang nggak mau ngulangin nggak apa-apa, gitu kan? Iya Bang, mohon maaf Bang, aku nggak mau ngulangin lagi. Kenapa? Ya itu dengan kejadian tadi itu dipegang tangan besar, motornya itu tangan besar banget, sama yang diceritakan sama itu. Nah, berarti akhirnya maling secara kekeluargaan aja. Ya udah. Kapoknya sama setan. Iya, itulah. Jadi ya kalau saya ya ada syukurnya juga ya kan. Jadi makanya sampai sekarang itu aman, kampung saya itu aman. Aman kalau dari motor ditaruh luar itu aman. Nah, setelah kejadian maling, ya ada lagi ini di rumahku sendiri Bang. Kan habis lebaran tuh kan biasanya ada kue di meja tuh, banyak tuh kue tuh, ya kan. Jadi gini, saya setelah pulang kerja, ya kan, udah naruh motor di depan rumah kerja, habis itu capek, saking capeknya saya masuk kamar. Kan kalau masuk rumahku kan ada pintu masuk rumah. Nah, kamarku itu di depan pintu itu, jadi nggak sampai masuk rumah. Ada kamar sendiri di depan rumah itu. Nah, masuklah. Udah saking mungkin capeknya ya, saya itu antara tidur sama enggak, ada kedenger suara berisik di dalam rumah saya. Itu kayak suaranya itu benda dilempar, kedepak gitu kan, kayak benda toples jatuh, kayak pokoknya di perasaan aku itu seperti kue sih gitu kan. Nah, penasaran saya masuk, bangun kan, antara sadar nggak sadar saya bangun lah. Bukan mimpi nih gitu kan. Ya udah saya bangun, masuk rumah, habis itu saya periksa, memang berantakan gitu Bang. Ini bukan semua sih, di meja itu berantakan.
Ya mungkin tinggal dua itu kan ada kalau 8 ya, 8 toples itu, yang lain berantakan, tinggal 2 yang di meja. Saya lihat udah berserakan sama kue-kuenya itu. Ya udah saya bersihin, saya taruh lagi, masuklah saya kamar, ya kan, udah tidur, udah nggak ada kejadian apa-apa. Itu besoknya sama itu, pulang kerja, masuk kamar, tidur. Nah itu saya udah tidur, tuh suara pintu jedar gitu nutup, ya kan. Nah suara pintu jedar, kaget dong, penasaran, perasaan pintu udah saya kunci, tapi tetap kunci saya taruh luar saking capeknya, udah dikunci. Saya masuk kamar kan sebelumnya kan, bis pulang kerja itu. Nah perasaan gitu udah dikunci, ya udah saya masuk lagi situ tuh, masuk lagi bang ke rumah, masuk lagi, kok udah nggak kekunci lagi, ya kan. Itu kue yang kemarin saya betulin itu berantakan lagi bang. Nah berantakan lagi, saya betulin lagi, jadian lagi berarti yang kemarin kan. Saya masuk lagi ke kamar. Nah di situ saya sambil ngecek CCTV. Saya perasaan sudah nggak enak, ini berantakan kucing atau bukan sih gitu kan. Ya sudah, saya memastikan CCTV. CCTV itu ada 3, samping rumah sebelah kiri, samping rumah sebelah kanan, yang sengaja saya menghadapkan ke lorong itu. Nah yang di rumah, yang ketiga itu yang di rumah. Nah saya cek dong yang di rumah, betul. Itu percaya nggak percaya, saya kaget banget bang. Saya kaget banget, itu toples gerak-gerak, nih langsung saya zoom gini, kok gerak-gerak, di samping nggak ada kucing, nggak ada apa. Nah gerak-gerak, dilempar lah itu, bak gitu kan, dilempar. Makin penasaran dong, siapa sih gitu. Terus akhirnya ada lagi toples lagi yang jatuh lagi, bro gitu, ya kan, sampai jatuh ke lantai toples itu bang. Itu sekitar jam berapa? Itu sekitar jam ada rekamannya? Ada, boleh ada. Ada rekamannya, ada itu. Nah ini itu gerak-gerak ya? Gerak gitu. Nah iya, gerak sendiri ya? iya, makanya nggak ada orang nih? Nggak ada, saya tapi sendirian. Tadi nggak tahu ya, saya lihat kayak ada bayangan di luar ya. Itu penonton, itu nanti saya ceritakan kalau sudah saya upload nanti. Oke. Nah ini gini ceritanya. Sebelumnya, nah sebelum saya periksa CCTV ini, itu kan posisinya lagi ada di CCTV sebelah. Ya, saya penasaran dong. Di situ kok ada orang tidur di luar, gitu kan? Ada orang tidur di luar nih, kelihatan. Terus saya periksa lagi, mungkin tetangga ya kali gitu kan. Nah, pas saya periksa di situ, di orang tidur di atasnya itu ada bayangan lagi. Nah, kok berani orang itu tidur luar gitu loh. Itu pas saya tanyakan besoknya bukan orang situ, cuman saudara yang pulang kampung. Ada temannya saudara yang pulang kampung tidur di situ. Nah, saya cek CCTV-nya,
yang di samping rumah itu sebelum kejadian toples itu. Nah, ternyata ada bayangan. Wah, ini kayak ada yang nggak beres nih di rumah saya kan. Tapi udahlah gitu kan, tidur. Saya udah masuk kamar lagi tuh, tidur. Pintu ada yang dobrak. Wah, gitu Bang. Nah, terus saya kaget dong. Kan itu saya kunci lagi itu kan. Itu 2 kali kejadiannya. Pintu buka sendiri. Ini yang nggak bisa saya lupakan. Kan itu pertamanya bruak, itu kaget kan saya kan. Nah, bangunlah saya, cek CCTV lagi. Udah nggak mau cek ke dalam lagi, cek lewat CCTV lagi kan. Udah ada itu pintu bukanya sambil jalan. Itu kerekod di CCTV. Pas ini sambil gini, kok makin kesini makin kayak gini ya gitu kan. Ini orang-orang pada pindah semua, masa saya mau pindah juga di situ kan. Tahu itu rumah udah kelahiran saya, tempat besar saya gitu kan Bang. Tuh, saya percaya di situ kalau memang mereka itu ada di antara kita. Saya yakin itu. Saya yakin banget. Ada lagi penampakan. Nah, mulai dari situ saya kan berpikir Bang. Punya inisiatif. Saya kan punya TikTok. Saya upload lah iseng-iseng itu Bang. Iseng-iseng saya punya TikTok. Saya upload lah dari awal benda yang jatuh itu. Saya upload di TikTok. Setelah saya upload di TikTok, meledak tuh viewer Bang. Meledak. Saya belum pernah upload di TikTok, paling penonton cuma 200, 300 ya kan. Setelah upload itu kok langsung meledak. Langsung dalam nggak ada 24 jam itu sudah 1 juta lebih yang nonton. Nah, disitulah terus akhirnya kok rame banget ya kan. Saya mulai berani upload yang lain tuh. Saya periksa lagi yang pintu gitu kan. Saya upload lagi, meledak lagi. Terus saya upload yang orang yang tidur di luar, saya upload lagi, meledak lagi. Nah, itu dari komenan-komenan itu kok ada pro dan kontra, ya kan? Ada pro dan kontra, yang editan lah, yang ini oh asli lah gitu kan. Ya udahlah, saya punya cobalah live gitu kan, live. Saya punya inisiatif mau membuktikan nih sama yang komen-komen. Ini inisiatif saya sendiri ya Bang. Karena ngerasa nggak settingan. Iya, soalnya kan itu memang benar-benar CCTV, gimana mau setting kan. Nah di situ. Kalau oke lah kalau kayak memang gitu, saya tunjukin nih kalau memang kampung saya memang beneran kan gitu. Bukan rekayasa atau apa. Terus awalnya nggak ada niat ke situ, cuma niat upload aja. Ternyata dengan komenan ya kan, kok ada pro kontra. Ya udah, kalau memang mau tahu ini hal yang terjadi memang benar, ya udah. Caranya ini CCTV, HP di CCTV, ini HP live TikTok. Saya tunjukin secara langsung Bang ya. Saya tunjukin secara langsung. Nah, ada nih penonton tuh langsung meledak sampai 7K. 7.000 penonton, 7.000. Saya belum pernah selama ini live TikTok langsung penonton melonjak 7.000. Komenan itu banyak. Sampai ada yang gini, wah ini asli nih, real, ngapain Bang gitu kan, banyak. Ya udah saya tunjukin nih, ini live Bang CCTV, yang banyak yang kemarin komen-komen. Nih, saksikan. Saya gini, aku ini nggak nunjukin penampakan ya, aku nunjukin CCTV. Nah kebetulan di situ ada pas penonton 7K, ada penampakan Bang. Lah aku gini, loh kok tiba-tiba ada bayangan putih gitu kan. Banyak yang komen di situ Bang. Banyak yang komen baru di situ. Orang-orang putih terbang tuh. Iya. Itu yang kayak nggak tahu ya. Mungkin katanya orang kayak nggak tahu kuntilanak atau apa. Tapi itu memang benar-benar kelihatan jelas banget. Yang masuk jendela? Bukan. Itu ada lagi yang masuk jendela. Yang masuk jendela itu yang saya ceritakan sama Abang itu ada, tapi itu setelah yang bayangan putih. Nah,
yang bayangan putih itu yang aku live kan. Live itu penonton 7K itu udah pada percaya semuanya. Wah, ini bukan settingan nih gitu. Bukan settingan, nyata ini. Apalagi di situ sebelumnya ada kucing lewat. Ada kucing lewat, Bang. Kucing lewat baru itu penampakan. Itu jelas banget kamera saya hadapin ke gang namanya Lorong Mayat. Nah, muncul di situ kan. Muncul baru pertama itu komen-komen banyak, itu banyak banget baru percaya di situ. Nah, ada live lagi besoknya. Nah, sebelum cerita narasumber lanjut guys, gua juga pengen cerita. Kemarin kan momen-momen lebaran. Siapa yang saudara-saudaranya pada datang ke rumah? Udah datang ke rumah, malah nanya-nanya kayak gini lagi. Udah kerja di mana nih Fajar? Woi, lo kapan nikah bang? Masa nggak nikah-nikah? Fajar ini kapan punya anak? Nah, ditambah ada yang nyautin kayak gini nih. Fajar, ya ampun, kok ruang tamunya berantakan banget sih? Terus gua harus gimana? Nah, untungnya nih gue inget solusi dari ruang tamu kita kalau dibilang berantakan. Dan ini udah jadi andalan gue banget. Nah, ini dia solusinya guys, Terdekor. Jadi guys, Terdekor ini nawarin jasa yang profesional sesuai dengan budget dan kebutuhan kita. Demi bikin tempat tinggal yang punya cerita di setiap ruangannya. Mulai dari jasa layanan desain interior, custom furniture, dan juga renovasi setiap bagian rumah kita dengan biaya yang tentunya nggak bikin kantong kering, dengan kualitas yang tetap premium. Pokoknya urusan ruang tamu, kitchen set, sampai kamar tidur, sampai apartemen, udah nggak usah pusing deh, kita serahin aja ke Terdekor. Nah guys, buat kalian yang pengen konsultasi langsung, cek aja nih Instagramnya terdekor.id di sini, terus WA-nya di sini guys. Udah ya guys, gue langsung mau chat Terdekor dulu nih. Siapa tahu ruang tamu gue jadi wah gila sih, dan siapa tahu juga studio gue bisa makin mantep lagi. Udah, gue chat dan konsul Terdekor. Live lagi besoknya pas bayangan dari pintu itu live itu bang, live itu dari pintu ke jendela. Itu live itu saya itu. Nah, pokoknya banyak banget kejadian-kejadian itu. Itu boleh lihat nggak? Boleh ada lagi nggak? Yang... Boleh. Oh, jadi itu lagi live? Lagi live. Jadi banyak, saksi-saksinya banyak. Ya saksi penonton itu bang. Nih bang. Jadi ini posisi lagi live ya? Lagi live nampaklah seperti itu. Nah, dari komenan itu baru percaya kalau di kampung saya itu memang benar-benar wingit. Ini menarik banget guys ya. Tentunya pasti di komen itu kan ada pro kontra pasti kan. Ya, pasti. Nah, di sini juga pasti ada pro kontra, ada yang percaya, ada yang enggak, dan kita juga nggak maksa buat percaya. Gimana kalau gue langsung aja ke Lorong Mayat dan kita buktikan mungkin 20.000 komen di bawah. Tapi nggak apa-apa ya kalau saya kesana ya. Oh boleh. Bentar, tapi PR saya makin banyak. Kemarin udah janji di Ivo, terus nggak tahu ya terakhir Rumah Tegal Ngapak tuh udah berapa komennya. Tapi yang kemarin lagi Ivo sabar nih, kita lagi usahakan yang terbaik. Pokoknya tahu-tahu gue udah kesana aja. Intinya doain aja. Tapi ini Lorong Mayat boleh juga kalau kalian mau challenge nih 20.000 komen. Ada lagi bang, nih saya cerita ya, banyak komentar saya disuruh masuk ke kelihatan di CCTV.
Ada tuh, saya malah disuruh ini, uka-uka dong bang, uji nyali dong bang gitu. Itu saya turutin semua karena pengen supaya penonton tuh percaya. Yang disuruh ngasih dupa lah, yang disuruh siul lah, yang disuruh muter apa? Ring serwengi. Ya saya turutin semua karena saya pengen. Jadi ini saya sekarang kok jadi apa? Explore. Ya itu karena nurutin, bukan kemauan saya sendiri bang. Iya. Karena tuntutan dari penonton. Ya kan? Nanti kalau udah 20.000 komen, sama saya explore ya. Boleh. Kita setel lagu Oke Gas. Oke. Boleh. Siapa Boleh. tahu. Karena saya memang Responnya beneran. beda, ya. Iya kan? Boleh. Ya udah. Kalau itu ya komen saja berapa? 20.000. 20.000. Biar datang ke lorong mayit ya. Gitu. Tapi pernah ada lagi nggak sih bang yang dari penduduk lain gitu yang ngalamin kejadian horor di lorong mayat ini gitu? Kalau cerita-cerita Yang abang tahu ya? yang saya tahu dari kalau orang cerita ya pernah kalau di sebelah kamar mayat itu orang lewat tuh sering dilempar-lemparin bang. Terus di atas itu sering kayak nampak cuman kepala doang gini. Kan ada ini rumah sakit di sebelah gang itu ini gini posisinya seperti ini. Ini tembok rumah sakit, ini jalan setapak, sini tuh sungai. Nah, di atas sini sering nampak kepala. Kayak gimana sosoknya kepalanya kayak? Itu saya alamin sendiri. Waktu itu kan saya live. Disuruh explore. Ya udahlah, bentar sebelum saya explore saya bikin kopi dulu gitu kan. Ya udah, ternyata kopi di rumah itu habis. Ya udahlah, saya jalan sambil pegang HP sambil live. Jalanlah ke setapak itu bang. Itu sudah saya alamin sendiri. Temenin guys, jangan kemana-mana guys. Oke? Bismillah. Aduh, ada yang dorong. Tapi antara berani dan nggak berani saya. Soalnya itu kampung saya, tapi kok pas sok berani lah bang. Karena saya bukan ini ya, sok berani. Jadi pas jalan, habis itu udah baru masuk lorong mayat itu kan ada pintu belakang tuh, bekas rumah sakit tuh. Nah di depannya ada bu yang saya ceritain tadi, ada tempat mandinya mayat, ya kan? Nah pas di situ saya lewat mau beli kopi. Nah di situ kejadian-kejadian seperti yang saya dipanggil, saya dilempar botol beneran. Itu pas kerekam. Ih merinding, tuh dilempar aku. Dilemparin botol, lontang-lontang jelas banget. Jelas banget. Saya sampai ya maaf ngeluarin kata-kata kotor. Ya karena itu mungkin antara malu ditonton orang sama panik. Udah habis itu udah sampai ke warungnya, ternyata warungnya tutup. Saya jalan kaki kan, mau muter jauh, kalau pulang jauh banget kalau muter. Kalau paling deket lewat situ lagi, balik dari situ lagi lewat ke lorong mayat lagi. Ya udah, saya gini, mau nggak mau ya saya daripada jauh ya berani situ. Ya udah saya bilang sama penonton, jangan kemana-mana gitu. Di situ banyak yang backup, bilangnya komen-komen backup. Udah bang saya backup. Baru percaya situ, komentar positif semua bang. Karena mereka juga ketakutan, balik bang gitu. Ya udah dari situ mereka percaya. Pulanglah saya. Pulang sok berani. Terus yang paling nggak kuat di situ ada yang panggil. Hei gitu, Mas gitu. Ada yang manggil aku. Woi katanya. Ada yang manggil aku. Ya ampun, Bismillahirrahmanirrahim. Udah, saya udah merinding. Ya Allah. Merinding, kabur saya lari bang. Udah nggak eksploran lagi saya. Kabur, udah. Kalau caranya kayak gini, udahlah. Gitu, udah cukup mantau CCTV aja lah gitu di rumah gitu kan. Itu gini bang. Kalau abang siap, itu saya pun lewat sana diganggu. Apalagi kalau seumpamanya orang bukan asli sana, ya saya nggak tanggung jawab, bukan nakutin. Nggak tanggung jawab. Biasanya penonton paling seneng nih kalau kayak gini. Kalau memang ada apa-apa saya nggak tanggung jawab. Oke, kita pantau komen ya. Iya. Kita pantau komen. Nggak tanggung jawab karena saya itu asli sana diganggu, apalagi. Jadi kalau menurut Bang Bi,
kalau saya ke sana Ya, pasti selesai saya. ya. Diganggu. Intinya saya nggak bertanggung jawab. Itu. Jadi saya aja di CCTV sering muncul. Tuh, saya yang dilempar juga ada rekamannya. Saya bukan cuma ngomong karena itu live. Karena memang benar saya alami. Coba lihat yang dilempar. Ada yang dilempar sampai bunyi kenceng banget. Banyak Ini ilalang kan. sebelahnya sungai besar. Ada yang lewat sini, weh. Itu RS-nya itu. Di sini sering ada. Aduh, kok ada yang ngikutin. Hei, jangan ngikutin. Ada langkah ngikutin ya. Ada kepala. Ada kayak kepala. Ih, merinding. Tuh. Dilempar aku. Wah. Tuh di belakang jauh ada yang lempar. Ada yang lempar. Iya, segelap itu ya. Ya gelap banget. Itu saya sendiri lewat sana, apalagi orang yang nggak dikenal mungkin ya. Nah ini kalau kita bicara di luar konteks live sama CCTV ya. Iya. Jadi kalau kata warga, sosok-sosok apa sih yang ada di sana gitu? Nah kalau orang-orang tua bilang di situ itu tempat berkumpulnya demit, semuanya ada di situ katanya. Dari Gondoruo, Pocong, Kuntilanak, Gombel, semuanya kata orang tuanya di situ ngumpul. Tempatnya kumpulnya nggak tahu ya, itu katanya orang tua. Ya kita kalau orang tua bilang ya kita percaya karena dengan Kenapa ada kayak bukti. gitu? Ya karena di situ tempat, ya bayangin aja mandinya mayat. Jadi kan mungkin yang penasaran mungkin ya. Itu Memang banyak tragedi mayat yang dimandiin di situ. Ya, tragedinya di luar TKP-nya. Tapi di situ tempat kumpul memandikannya di situ, khusus di situ. Misal ada kejadian tabrakan, ya. Ada kejadian tabrakan, kepalanya kelindes truk, dimandiin di situ. Kejadian tabrakan, tangannya setengah badan atau badannya kelindes truk, hancur, dimandiin di situ. Situ. Makanya di sana katanya orang tua-tua banyak berkumpulnya tempat ini demit. Sekarang udah terbengkalai RS. Terbengkalai. Nah, RS-nya pindah. Jadi udah kosong aja, bangunan kosong. Kosong. Kalau depannya dipakai dinas. Ya seperti itu ceritanya. Kalau memang apa namanya, ada lagi. Bukan saya aja. Di situ kan saya ceritakan tentang orang lewat sana. Iya. Nah, ada juga pemancing juga. Orang mancing di sana. Kan ada tuh kalau orang mancing malam. Nah, itu gini. Pernah orang teriak-teriak, kan yang paling dengar kan saya. Teriak-teriak malam. Pas di itu ada orang berani juga karena bukan orang sana mungkin. Mancing dapatnya jempol. Nah, Jempol tangan. jempol tangan. Mancing dapatnya jempol. Jempol siapa ya? Nah, itu dia. Karena di situ memang pas sebelahnya kamar mayat. Mungkin itu digoda atau kayak gimana. Itu sering bukan satu orang. Yang mancing di sana itu dapat jempol. Jadi makanya orang mancing di sana kalau malam ya sudah bakal ngalamin kejadian-kejadian kalau mancing di sana. Ini mungkin tadi juga para penonton nanya ya, kan disebutnya kampung mati begitu. Iya. Tapi tetap ada juga yang tinggal di sana kan? Ada. Dan kalau Bang Bi sendiri, kadang juga ada yang suka main ke rumahnya. Ke rumah saya. Iya, kayak anak gitu atau siapa, Ada. keluarga. Ada. Tapi tinggal sendiri. Iya. Saya sama anak saya. Ada juga temen. Ada baru ingat temen ke rumah saya, ya kan? Numpang kamar mandi. Dia nggak tahu caranya apa. Dikira ada pencetan. Keran. Nah, di situ ini yang jadi pengalaman buat dia. Ke rumah ya saya bilang, makanya kalau ke rumah atau kemana amit-amit saya bilang gitu. Nah, dia kencing udah dimatikan nyala lagi. Cuman di situ nggak saya taruh ini CCTV. Jadi udah katanya teman saya udah
Bi, kan kalau saya panggil saya Bi, udah Bi, Bian, gua nggak mau ke rumah lu lagi, nggak mau ke kamar lu lagi, gitu. Ya kalau saya mungkin udah biasa, kalau dia udah nggak mau lagi, katanya. Ada juga di depan rumah kayak ada suara teriak-teriak itu hampir tiap hari sampai sekarang. Teriak-teriak gimana? Kalau nangisnya seperti ini, kalau teriak suara cewek teriak itu yang saya dengar sampai sekarang tiap hari. Terus ada orang nangis cewek, tapi nangisnya bukan nangis cuman gitu doang nangisnya. Itu kalau udah nangis saya udah merinding. Itu udah mulai mantau CCTV kalau gitu. Saya udah ya itulah terjadi penampakan seperti itu. Ya udahlah Bang Fajar, kalau itu kesana aja lah, buktikan kalau memang itu. Kita tunggu ya, semakin cepat kita pergi nih. Iya bener. Tapi tadi saya masih penasaran sih ya. Kan tadi ada tukang bakso, ada maling, katanya ngeliat sosok besar. Iya gitu, sama, kan. besar, tangan besar gitu. Banyak memang yang lihat selain mereka berdua itu. Banyak. Orang-orang lain juga. Kayak gimana sih sosoknya itu yang besar itu? Nah, kalau sosok mungkin ini sama dengan kalau dihubungkan sama yang mancing, itu kan jempol. Nah, jempolnya itu bukan jempol sebesar orang biasa ya. Namanya aja yang sekarang dihubungkan dari dari penjual bakso, maling, ini kan sudah saksi. Ya kan sama besarnya. Ini aja, bayangin aja pegang bakso itu bisa tangannya. Cuman sepotong tangan pegang bakso, pegang rombong bakso. Nah, sama dengan yang dialami maling itu. Nah, kalau dihubungkan sama yang mancing, katanya besarnya sebesar ini jempolnya, pohon pisang. Tuh yang bikin orang-orang itu nggak berani lewat sana. Jempol apa kaki gabun? Nah itu bisa dibilang mungkin jempolnya genderuwo mungkin ya, kalau memang orang Jawa bilang. Tapi situ belum pernah lihat langsung. Kalau saya belum pernah. Emang nggak bisa lihat hantu? Saya nggak bisa, bukan Indigo, bukan apa? Indigo. Bukan Indigo, bukan. Saya bukan Indigo. Soalnya kan kalau saya ya udah fakta aja gitu, logika aja kalau saya. Fakta aja, apa yang saya lihat saya omongin, nggak saya lihat nggak saya omongin. Apa yang saya alami saya omongin, apa yang enggak ya enggak. Gitu. Oke lah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi dan mungkin gue nggak usah banyak tanya karena nanti gue tunggu komennya. Tapi udah diizinin nih ya kesana ya, boleh ya? Boleh. Oke, ini lu dengar langsung udah dibolehin. Tinggal tunggu komen dong dari kalian. Nanti kita akan ungkap sebetulnya apa sih lorong mayit itu. Iya. Oke, gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tapi kami semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.